Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 2 yang berisi tentang routing dinamik. Pengertian routing dinamik. Routing dinamik adalah routing yang dilakukan oleh router secara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik. Routing dinamik ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol suite. Routing dinamik juga merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta melakukan update routing pada router. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dalam pemrosesan data di CPU router dan penggunaan bandwidth dari link jaringan. Keuntungan dan keunggulan routing dinamik. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamik, maka lebih baik kita memilih routing dinamik dalam penerapan jaringan yang cukup besar. Routing dinamik memiliki beberapa keunggulan, diantaranya: 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan routernya. Jaringan yang berada di bawah kendali router tersebut. 2. Perlu mengetahui alamat network yang ada. 3. Jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi, hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Kerugian routing dinamik. Sebenarnya dalam melakukan routing dinamik juga ada beberapa kerugian yang akan dialami. Kerugian dinamik routing adalah sebagai berikut. 1. Kecepatan pengenalan dan kelengkapan IP table memakan waktu lama karena router akan melakukan broadcast ke semua router sampai IP table yang cocok. Setelah konfigurasi selesai, router harus menunggu beberapa saat agar setiap router mendapat semua alamat IP yang tersedia. 2. Beban kerja router menjadi lebih berat karena selalu memperbarui IP table pada setiap waktu tertentu. Macam-macam protokol routing dinamik. Seiring perkembangan sejarah jaringan komputer, sudah banyak macam-macam protokol yang ada pada routing dinamik. Yang diterapkan saat ini diantaranya adalah sebagai berikut ini. 1. RIP Routing Information Protocol. RIP Routing Information Protocol merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan router yang terhubung langsung. Lalu router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung dengan router tersebut. RIP terbagi menjadi dua, yaitu RIP v1 atau RIP versi 1. Hanya mendukung routing classful. Tidak ada info subnet mask dimasukkan dalam data perbaikan routing 3. Tidak mendukung PLSM variable length subnet mask. Adanya fitur perbaikan routing broadcast RIP v2 atau yang versi 2-nya. Mendukung adanya routing classful dan classless. Info subnet dimasukkan dalam data perbaikan routing. Mendukung adanya PLSM. Perbaikan routing multicast. Sebenarnya secara umum RIP v2 tidak berbeda jauh dengan RIP v1. Perbedaan yang ada terlihat pada informasi diberikan antar router. Pada RIP v2, informasi pertukaran terdapat pada autentikasi. Kelebihan RIP menggunakan trigger update, memiliki timer untuk mengetahui kapan router harus kembali memberikan informasi. Mengatur routing menggunakan RIP tidak rumit dan memberikan hasil yang cukup dapat diterima, terlebih jika jarang terjadi kegagalan link pada jaringan. IGRP Interior Gateway Routing Protocol. IGRP sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan 1980-an oleh Cisco System Inc. Tujuan utama penciptaan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing sistem ekonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis-garis menunda secara default untuk menentukan rute yang terbaik dalam sebuah network kompleks. Kelebihannya mendukung sampai 255 hop count. Kelebihan IGRP. 3. OSPF Open Source Path First.
OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah sesuatu yang disebut route redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. Kelebihan OSPF tidak menghasilkan routing loop, mendukung penggunaan beberapa metrik sekaligus, bisa menghasilkan banyak jalur ketujuan untuk membagi jaringan besar menjadi beberapa area. Waktu yang diperlukan untuk konvergen lebih cepat. IRGP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Protokol routing ini menggunakan algoritma Advanced Distance Vector untuk menggunakan cost load balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector dan link state serta menggunakan diffusing. Kelebihan EIGRP melakukan konvergensi secara tepat ketika menghindari loop, memerlukan lebih sedikit memori dan proses adanya fitur loop avoidance. 5. BGP Border Gateway Protocol. Sebagai routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan route, pertukaran route, dan menentukan route terbaik menuju sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol jenis Exterior Gateway Protocol (EGP). BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat patch yang ke jaringan lainnya. Update yang akan dikirim melalui koneksi TCP. Protokol ini biasa digunakan untuk ISP dengan ISP atau antara klien dan dengan klien lainnya. Dalam implementasi, protokol ini digunakan untuk membuat route dari trafik internet antar autonomous system. Kelebihan BGP sangat sederhana dalam proses instalasi. Cara kerja routing dinamik. Cara kerja routing dinamik yaitu protokol routing mengatur tiap rute sehingga dapat berkomunikasi antar router satu dengan router lainnya dan saling memberikan informasi, dan juga tentunya informasi yang terhubung dapat mengubah isi routing table. Dengan kata lain, dynamic routing adalah proses pengisian data pada routing table secara otomatis. Sekian dari saya, itu penjelasan dari soal nomor 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.